Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon Suklopon Ponpon. Kita mau ngebahas siapa yang akan datang dan minta maaf kepada kamu ya. Sebenarnya bukan datang secara fisik juga sih. Ini bisa datang melalui WhatsApp, telepon, atau bagaimana. Tapi yang jelas jiwanya hadir atau jiwanya datang kepada kamu untuk meminta maaf ya. Oke. Ini sifatnya adalah general reading, sayangku, cintaku, negeriku, bangsaku, nusaku, bajuku, lemariku. Pokoknya semuanya punyaku. Tentu saja belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus. Khusus banget. Ini doanya beneran dari hati Bunda ya. Diterima, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kejernihan pikiran, diberikan kedamaian jiwa dan kebeningan diri, sehingga persoalan apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Segala persoalan cepat selesai, all is well, semua baik-baik saja, oke. Yang akan datang untuk meminta maaf. Tentu saja kalau meminta maaf itu adalah disertai dengan sebuah penyesalan ya. Oke. Wow. Ini bukan hanya sekedar datang untuk meminta maaf ya, nggak seperti itu sih. Bukan hanya sekedar, ini ada satu kejutan. Ya, Bunda aja kaget gitu ngeliat kartunya. Idiot the Lovers. Jadi ini sebetulnya buat kalian yang tadinya awalnya itu memang saling ada ketertarikan ya. Tertarikan, terus ini ada penungguan, ada penantian di sini. Jadi tadinya tertarik, terus kemudian salah satu mengira bahwa ini cuma cinta sebelah tangan, bahkan mungkin kamunya udah kayak nunggu, kayak udah putus asa gitu ya. Jadi ini berada dalam sebuah penantian yang lama, tapi kamu bener-bener ini keyakinan dan kepercayaan kamu yang membuat sebuah keajaiban datang dalam kehidupan kamu ya. Karena di sini ada have faith, atau have faith itu punya keyakinan, punya iman ya, punya harapan bahwa suatu saat orang yang namanya kamu maksudkan ini, dia akan datang dalam kehidupan kamu. And let's see, ini dia datang ya. Ini ada gambar burung gitu membawa kayak lambang cinta, new love ya. Ini adalah seseorang yang datang dengan versi yang baru, artinya dia bukan yang dulu lagi ya. Dan kedatangannya ini memberikan satu kejutan buat kamu. Ini ada satu kejutan ya. Kaget gitu, mak bedunduk ya. And you know what? Dia datang kepada kamu untuk menyatakan cinta dan mengajak kamu berkomitmen atau mulai mengajak kamu untuk serius. Well, ini ada kemungkinan sih kalau Bunda lihat ini bisa jadi memang seseorang yang sudah lama pergi dari dalam kehidupanmu, lalu dia kembali dengan versi yang berbeda karena di sini ada new love. Ini new love itu sebetulnya new person, tapi karena ini ada ini kartu ini ya, jadi ini menggambarkan bahwa ini bisa jadi seseorang yang lama, tapi dalam casing yang baru. Ya artinya mungkin dia sudah mengalami yang namanya pertobatan, dia sudah mengalami yang namanya pertumbuhan, lalu kembali datang kepada kamu itu dengan bentuk yang berbeda ya. Oke, atau bisa jadi ini kalau misalnya memang orang yang baru sama sekali, artinya kalian belum pernah pacaran, tapi sebelumnya itu sudah naksir-naksiran. Jadi bukan orang baru yang sama sekali nggak pernah ketemu, bukan. Bisa jadi dulunya itu kamu sama dia itu naksir-naksiran, tapi salah satu mikir, ya masa sih iya dia mau suka sama aku, masa sih dia begitu,
masa sih, jadi ada semacam gitu ya, akhirnya kalian nggak jadian. Dan kemudian baru ketemu lagi, besok ini gitu ya, besok ini ya. Jadi setelah ketemu baru terbukalah sebuah rahasia bahwa sebetulnya tuh kalian saling suka gitu dan, ajakannya untuk berkomitmen ini bikin kamu syok, bikin kamu kaget gitu ya. Wow wow mimpi apa semalam? Rasanya tuh kayak kejatuhan candi, kayak kejatuhan duren gitu ya. Pernah kejatuhan duren? Nggak pernah kan? Nah ya ini rasanya kayak kejatuhan duren gitu. Jadi seperti itu sayang, kita akan lihat dulu ya, oke. What else? Oh ya, orang ini sebetulnya itu dia sudah mendekati kamu tapi diem-diem. Iya, karena kepo atau segala macam dia mencoba untuk menjajaki kamu terlebih dahulu. Apakah kamu sudah memiliki seseorang yang baru? Kira-kira kamu open nggak gitu terhadap perasaan dan permintaan maafnya ya, sneaky. Tapi dia sebetulnya sangat tertarik dan antusias terhadap diri kamu. Iya, antusias dan sangat tertarik terhadap diri kamu di sini. Ada perasaan antusiastik di sini ya. Oke, tapi di waktu yang bersamaan dia memang sangat kepo, sangat antusias terhadap kamu, tapi di waktu bersamaan, karena dia menyadari bahwa ada kayak semacam rasa nggak layak atau nggak pantas buat kamu ya, makanya dia di sini kayak maju mundur maju mundur. Maju mundur cantik cantik, maju mundur cantik. Ada yang tahu itu, siapa gitu, idiomnya siapa, itu yang ngomong. Kalau misalnya ada yang tebakannya bener, dapet apa ya, nggak dapet apa-apa sih. Jadi maju mundur cantik. Seperti itu dia ya, karena ada perasaan kayak, kira-kira dia mau nggak ya sama aku? Kira-kira dia mau nggak nerima aku kembali? Ada perasaan seperti itu loh ini orangnya. Sebelum kita lihat sosoknya ya, sebelum kita lihat sosoknya, kita lihat lagi. Sebenarnya apa sih yang dirasakan kepada kamu? Sabar sebentar, oke? Tapi ini bukan orang yang baru sama sekali ya, artinya orang lama yang mungkin dulu pernah naksir-naksiran tapi nggak kejadian, atau memang orang yang pernah deket sama kamu bahkan mungkin pernah saling sayang and then kemudian pergi dari kehidupan kamu, lalu dia akan datang untuk meminta maaf. Sik to sabar, ini gimana sih? Ini biasanya kalau apa bunda ngocoknya bertaburan begini, ini karena apa ya? Karena saking semangatnya. Energinya berarti lagi membludak-bludak gitu. Harus disalurkan melalui angkat besi misalnya. Oke, yang dirasakan tentang kamu. Wow. Ini memang orangnya tadinya kurang ajar sih. Aku hanya membutuhkanmu saat merasa sepi. Ini kemarin ya. Jadi kemarin ini dia memang datang kepada kamu saat dia merasa kesepian gitu. Emang kurang ajar banget ya. Kalau cowok ini perlu disunat lagi sampai habis ya. Kalau cewek perlu dibuang ke laut. Tapi kita lihat, karena ada penyesalan ya, hingga pada satu titik dia merasakan bahwa cinta yang tulus tuh ya dari kamu gitu ya. Hari gini gitu orang nyanyiin cinta yang tulus. Cinta yang tulus tuh sekarang zaman hari gini ya. Itu susah men. Susah ya besti zaman sekarang. Tapi nggak boleh ngomong susah juga. Dan kita harus yakin bahwa cinta yang tulus tuh ada. Gampang. Oke. Sampai pada satu saat dia mulai menyadari bahwa kamu memiliki cinta yang tulus. Baru kemudian ketika dia mau balik lagi ke kamu, itu dia doubt atau meragukan ya. Meragukan bahwa kamu udah punya orang yang lain gak sih? Apakah aku satu-satunya di hatimu? Ada yang lain gak sih? Ada yang lain gak sih? Dia tuh bertanya-tanya seperti itu. Oke. Karena kemarin memang dia sudah melepasmu ya, tapi balik lagi. Aduh, dasar memang orang tuh suka begitu ya. Kadang-kadang memang apa? Baru menyadari gitu, baru menyadari bahwa kamu tuh adalah cinta tulusnya setelah dia berpetualang dulu ya. Setelah ditolak sana sini, baru dia menyadari bahwa oh ternyata cinta kamu tuh tulus gitu. Ya, kemarin ini dia sudah melepas kamu dari hidupnya ya. Dia sudah melepas kamu dari hidupnya.
dan merasakan kepedihannya. Dia merasakan kepedihan, tadinya mikir-mikir gitu, tapi setelah dipikir-pikir bahwa ternyata memang cinta tulusnya itu datang dari kamu. Setelah dia mengalami segala kepedihan-kepedihan kehidupan, baru dia balik sama kamu. Dia akan datang, sayang. Akan datang ya. Mhm. Tapi masih terus denial, dia masih masih meragukan bahwa kita mungkin nggak sih untuk bisa bersama-sama? Mungkin nggak sih? Memungkinkan nggak sih untuk bisa bersama-sama? Iya, ini seperti ini ya. Ini ada kayak kekhawatiran atau keraguan, bisa nggak sih, apa, kamu mau nggak sih menerima? Dan dia merasakan bahwa kenyataannya tuh nggak sejalan. Segala situasi saat ini antara kamu dan dia itu seperti tidak mendukung untuk kalian itu bisa bersama-sama. Dan dia gengsi ya untuk mengakui bahwa dia sebenarnya masih cinta. Tapi paling enggak, langkah awal untuk dia datang kepadamu dan meminta maaf itu sudah satu langkah lebih maju. Jadi mungkin pada saat pertama kali dia datang kepada kamu, dia hanya akan meminta maaf dulu. Namun setelah itu dia akan menjajaki, dan kalau misalnya kamu welcome, dia akan memberikan surprise dan mengajak kamu untuk, dia akan menyatakan cintanya ya. Perempuan juga bisa ya. Perempuan juga bisa ya, karena ini ya, dia berkata bahwa kamu tuh sebetulnya mungkin bukan untukku, tapi kamu tuh selalu ada di hati. Di hatiku, dia berkata seperti itu. Iya, ini yang dia percayai ya sayang, ini yang dia percayai bahwa kayaknya kalian tuh sebetulnya nggak mungkin untuk bersama, tapi kamu selalu ada di hatinya dia, ya. Entah ini mungkin karena ada situasi yang membuat dia kayak ragu, mungkin bisa jadi dianya udah punya pasangan atau kamunya udah punya pasangan atau bagaimana ya. Jadi dia merasa kayaknya kok secara kenyataan itu nggak mungkin. Tapi di dalam hatinya memang dia pengen, dia akan menyatakan bahwa aku tuh pengen gitu loh hidup sama kamu. Oh, kartunya dinaikin ya. Mhm. Jadi dia ada ya keinginan seperti itu. He or she wants to live with you. Kita akan buka kartu lagi ya. Kita akan buka lagi, kita akan baca bagaimana dia sebenarnya ke kamu. Oke. Eh, aura kamu itu tidak terelakkan. Aura ya sayang, bukan aurat. Aura kamu itu bener-bener menarik dia ya. Jadi bener-bener nggak terelakkan, dia tuh nggak bisa lepas dari pesona kamu. Cici. Dia mencoba bertahan sih, mencoba kayak bertahan, kayak maju mundur, maju mundur. Seperti yang tadi Bunda bilang, maju mundur cantik ya. Dia sebenarnya pengen mundur, tapi dia kayak ketarik sama kamu gitu loh. Pikirannya menyuruh dia mundur, tapi hatinya nggak bisa. Jadi namanya mode survival. Dan dia berkata ini adalah persatuan secara jiwa. Sekalipun secara daging atau secara fisik kalian tuh terpisah, tapi dia merasakan ada penyatuan secara jiwa ya. Ah, benar, benar dugaan Bunda ya, benar dugaan Bunda. Ada seseorang di antara kalian, seseorang, sesuatu atau seseorang ini sedang berdiri di tengah-tengah kalian. Ya, itulah yang menyebabkan dia maju dan mundur, tapi dia akan datang kepada kamu untuk meminta maaf. Ya, dan kita akan lihat apakah ada potensi jodoh untuk kalian berdua ya. Siapa tahu ya, semesta akan membawa kalian ke penyatuan secara fisik. Kalau penyatuan secara jiwa nih udah, tapi kita akan lihat apakah akan ada penyatuan secara fisik ya, endingnya seperti apa. Tara, Bunda tuh deg-degan ya kalau ngebuka yang kayak gini. Ngebuka endingnya tuh Bunda itu ikut deg-degan ya. Ikut deg-degan gitu. Takut hasilnya jelek. Tapi apapun hasilnya Bunda mesti bacain sih. Apa adanya kartu gitu. Ah, ya, oke. Memang sih secara akhir memang kalian memang sepertinya memang tidak bisa bersama-sama. Tapi nggak apa-apa ya, karena cinta cukup untuk cinta. Ya,
Cinta cukup untuk cinta, tapi dia akan datang kepadamu untuk meminta maaf. Dan ini akan ada satu pernyataan cinta yang mewujudkan dirimu. Tapi memang kenyataannya ya, kenyataan tak sejalan. Ya, kenyataan memang tidak sejalan. Kenyataan tidak sejalan, jadi dia harus melepas kamu dari hidupnya. Kita tak mungkin terus bersama. Ya inilah salah satu peristiwa dalam kehidupan sayangku cintaku ya. Tapi it's okay nggak apa-apa, karena dia mencintaimu ya. Dia mencintai kamu secara tulus. Ada kasih sayang yang murni di sini ya, ada persatuan jiwa di sini ya. Sekalipun memang secara fisik atau kenyataannya memang kalian tidak bersama, but it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Cintanya saja dinikmatin, dan ini Bunda akan lihat dengan siapa sih kamu dealing dengan siapa ya, oke? Kira-kira ini kamu dealing dengan siapa? Oke, ada Taurus, Capricorn, dan Virgo di sini. Sebentar ya. Kartunya jadi berantakan, Bunda. Bunda diberantakin begini. Kemudian ada Pisces, Scorpio sama Cancer. Lalu di sini juga ada Sagittarius, Aries, dan Leo. Jadi ada 9 zodiak di sini ya. Ada 9 zodiak di sini. Lalu untuk inisialnya kita akan lihat ya. Ini buat kamu yang dealing dengan 9 zodiak ini. Sekalipun memang kalau dilihat dari kartunya, ini memang tidak bergaris untuk berjodoh, tapi it's okay, nggak apa-apa. Dinikmati saja cintanya ya. Mengalir, terima tersenyum. Di sini ada Evanta. Banyak banget ini inisialnya. Bunda ngambilnya kebanyakan ya. Ada I India, ada U Ultra, ada X Extra, ada N Negara, ada E Romeo, ada L Lucinta Luna. Oh, barusan operasi dia. Aja gile, cakep banget sih. Kita yang cewek tulen kalah ya. Ada G Gajah, ada C Cicak, ada Z Zulu, ada M Mama, ada Y Yankee, ada T Tetanus, dan ada J Jakarta ya. Oke, kurang lebih itu. Ini buat kamu yang dealing dengan inisial-inisial tersebut dan juga dengan 9 zodiak tersebut. And nggak apa-apa sayang ya, sekalipun memang garisnya tidak bersama-sama lagi, tapi inilah kenikmatan cinta, diterima dan dipeluk sayangku, diterima dan dipeluk, it's okay, nggak apa-apa. Dan readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak atau sio berikut. Ada sio ayam di sini, tahun kelahiran 8193-2005. Ada sio ular di sini, tahun kelahiran 7789-2001. Ada Scorpio di sini buat kamu. Ini zodiak kamu ya. Kalau tadi zodiaknya dia, ini zodiak kamunya ya. Oke. Ada Virgo di sini. Ada sio anjing di sini tahun kelahiran 708294. Ada sio biri-biri alias sio kambing. Sio kambing tahun kelahiran 7991-2003. Ada sio monyet tahun kelahiran 8092-2004. Ada Sagittarius di sini. Biasa aja Bunda ngomongnya biasa. Ada Libra di sini. Oke, lalu ada Scorpio, Cancer, dan Pisces di sini. Tadi Scorpio-nya ada di-mention. Lalu di sini juga ada Gemini. Dan ada Capricorn di sini, oke? Dan ini buat kamu dengan inisial berikut. Ada D Delta, halo Delta.
Ada M, Mama. Ada T, tetanus. Ada yang protes ya, kenapa tetanus Bunda? Saelingku yo. Seingatnya Bunda ya. Ada T lagi. Tantra. Ada Evanta. Ada O Oscar. Ada V Viva. Mohon maaf ya teman-teman, Bunda di sini suka pakai bahasa Jawa. I'm so sorry buat yang mungkin merasa asing. Bunda bukan rasis ya, bukan sara, karena ya tiap hari soalnya Bunda ngomongnya pakai bahasa Jawa. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Anggap aja kalau di channel ini kalian belajar bahasa Jawa ya sayangnya, oke? Ada B Bravo. Ada Y Yengki, ya barangkali ada yang nggak nyaman gitu kalau Bunda pakai bahasa Jawa. Terutama buat teman-teman Jakarta ya. Kan sukanya ngomong lu gue gitu kan. Ya Bunda nggak biasa pakai lu gue gitu. Ada J Jakarta. Ada U Ultra. Ada B Bravo, berarti energinya cukup dominan untuk B dan T. Ada S Susu. Ada M lagi, M Mama. Ada P Papa. Ada I India. Bunda mau tarik 2 lagi. Ada H Hotel. Dan yang terakhir ada K Kilo. Well, oke kesayangan. It's okay sayang ya. Satu nasihat buat kamu. Untuk yang resonate dengan readingan ini. The Kindred Seeker. Well, ini saya rasa ini sebuah pesan yang resonate banget buat kamu-kamu yang kebetulan melihat readingan ini. The Kindred Seeker ini berbicara tentang ini kamu yang sebetulnya dalam perjalanan mencari cinta ya, mencari cinta sejati. Sebenarnya cinta sejati nggak usah dicari sih. Itu sudah ada di dalam dirimu. Dan memang ada beberapa orang yang bertemu kayak seperti ini ya. Ini kan sebetulnya adalah energi cinta segitiga dan beberapa orang mungkin mikir, kenapa harus bertemu dengan cinta segitiga yang secara fisik itu susah untuk bersatu. Tapi ya kadang-kadang tuh hidup tuh begitu ya. Kemungkinannya memang hidup tuh kadang-kadang begitu. Kita bertemu dengan orang yang secara fisik nggak mungkin gitu untuk dimiliki atau bersama-sama. It's okay ya, kalau Bunda sih ngomong, nggak apa-apa. Tapi memang cuma begini, jangan libatkan ego. Artinya kalau misalnya kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan, hargai dan hormati pasangan kamu atau pasangan dia ya. Ya udahlah, cinta cukup untuk cinta. Memang kita nggak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Tapi sebisa mungkin tidak perlu untuk mengorbankan orang lain. Entah ini pasangan kamu atau pasangan dia, ya. So, Bunda rasa jalani saja bagaimana semesta ini memberikan peran kepada kamu, ya untuk kamu lakonin. Lakon itu untuk kamu jalani gitu ya. It's okay, jadi dinikmati saja perjalanan kehidupan yang seperti ini. Oke sayangku, it's okay, nggak apa-apa. Selama kamu tidak egois untuk memaksa dia atau memaksa dia untuk berpisah dengan pasangannya, atau bahkan kamu sendiri yang memaksa untuk kamu berpisah dengan pasangan kamu. Nggak perlu ya sayang ya. Karena nanti ada karma gitu ya. Ada karma dilibatkan kalau misalnya kamu mengorbankan orang lain gitu di dalam percintaan ini. Well, oke, sayangan, satu hal buat kamu, nikmatilah cinta. Ya, nikmatilah cinta yang ada. Jika readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya Alejandro. Namun kalau kamu tidak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Bunda sering banget live di YouTube. Ada yang nanya, kapan Bunda? Makanya nyalakan loncengnya, supaya dapat notifikasi. Ya sayang, nyalakan loncengnya, lalu di sampingnya itu kan ada semua atau all. Nah itu diklik, dipencet. Supaya bisa ada notifnya. Karena kalau personalisasi itu nanti nggak dapat notif. Well, oke, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. Terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.